Selamat datang di kelas Teori Media dan Jurnalistik. Saya Nurik Maharani dan hari ini saya akan mengantarkan materi mengenai buruh digital. Nah, ketika kita membahas buruh digital, kita bisa mulai nih pertama dengan mengingat kembali materi sebelumnya mengenai ekonomi dan politik media, gitu ya. Dan kita akan mencoba menerapkan ekonomi politik media itu pada landscape digital. Kalau menurut Robert Schultz, the suggestion of sudden newness of social media is aimed at potential investors. Jadi intinya adalah bagaimana sosial media itu sebetulnya berlandaskan pada kepentingan marketing ya atau kepentingan pasar. Dan dari situ kita bisa mengidentifikasi beberapa isu yang ada di landscape digital. Yang pertama adalah isu kelas, yang kedua adalah isu buruh, kemudian eksploitasi, alienation atau keterasingan, dan juga yang terakhir adalah isu ideologis. Nah, saya ingin menggarisbawahi mengenai isu kelas terlebih dahulu, di mana kelas itu adalah sebuah relasi sosial dan juga relasi kuasa, di mana terjadi eksploitasi di dalamnya untuk memaksa kelas pekerja memproduksi komoditas untuk kepentingan para pemilik modal yang mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Jadi isu kelas ini merujuk pada pernyataannya Karl Marx yang mengatakan bahwa capital is based on the exploitation of the working class labor. Jadi bagaimana kapitalisme itu bertumpu pada praktik eksploitasi buruhnya, sebetulnya begitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang isu buruh di digital media, kita tentu harus mengingat atau merujuk pada karya-karya ilmiah yang disampaikan oleh Christian Fuchs. Nah, Christian Fuchs mengatakan bahwa akumulasi modal atau kapital yang ada di dunia digital atau di internet itu sebetulnya bertumpu pada eksploitasi para pekerjanya. Tapi pekerjanya itu siapa gitu ya? Pekerjanya ada dua, teman-teman. Yang pertama, pekerjanya itu adalah para teknisi, orang-orang yang kemudian secara profesional gitu ya mengerjakan atau memproduksi konten, membuat platform dan sebagainya. Dan yang kedua, ini yang sering kita tidak sadari, yaitu para users kita yang menggunakan media sosial tersebut. Jadi kita ini juga sebetulnya bagian dari pekerja yang dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh para pemilik platform untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Nah, digital labor atau buruh digital itu sebetulnya adalah topik yang sangat penting dan sangat krusial ya untuk kita diskusikan bersama sebagai pembelajar media. Mengapa? Karena saat ini kita semua tidak bisa lepas dari penggunaan media digital gitu, dan kemudian kita juga sehari-hari baik itu secara personal maupun secara profesional menggunakan berbagai aplikasi, berbagai media yang berada dalam ranah digital untuk kepentingan kita. Nah, kembali lagi pada isu kapitalisme. Kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi yang koersif sifatnya atau memaksa, di mana dia memberikan ketidakseimbangan kuasa antara pemberi kerja atau pemilik modal dengan buruhnya atau para pekerjanya. Nah, bagaimana bentuk-bentuk pemaksaannya atau bentuk-bentuk koersinya? Kalau zaman dulu kita tahu ada yang namanya perbudakan. Saat ini kita mungkin tidak melihat secara terang-terangannya praktik perbudakan itu. Tapi yang kita lihat sebetulnya adalah failed coercion atau pemaksaan yang terselubung. Di mana misalnya bentuk-bentuk pemaksaan yang terselubung itu misalnya penentuan gaji gitu ya. Kan kita tidak bisa menentukan sendiri gaji kita mau berapa ya. Sehingga pada saat kita negosiasi menentukan upah misalnya atau menentukan gaji, kita harus mengikuti harga pasar begitu ya. Dan siapa yang menentukan harga pasar? Sebetulnya yang menentukan harga pasar adalah para pemilik modal itu sendiri begitu ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk ostracism atau pengasingan atau pengucilan, di mana kita diasingkan atau kita dikucilkan ketika kita tidak ikut menggunakan media sosial tertentu atau kita tidak ikut mendiskusikan isu-isu yang sedang trending, isu-isu yang sedang viral. Nah, itu adalah juga bentuk pemaksaan yang sifatnya terselubung dalam landscape digital.
Kalau teman-teman ingat pada materi sebelumnya di mana kita banyak membahas mengenai participatory culture, kita ingat pada Jenkins yang mengatakan bahwa web itu atau dunia maya itu sebetulnya adalah tempat yang paling subur ya untuk kita melakukan aksi partisipatoris begitu ya. Tapi Fuchs mengingatkan kita jangan terlalu terbuai dengan janji utopis dari internet. Kita harus melihat isu yang lebih dalam, yaitu isu kekuasaan dan juga isu equality atau kesetaraan. Di mana menurut Fuchs, internet itu hanya bisa menjadi betul-betul partisipatoris ketika kita tidak hanya menjadi pengguna, namun users atau para pekerja itu kemudian juga memiliki kepemilikan atas strukturnya, atas platformnya. Sehingga pernyataan Fuchs ini menggelitik sekali ya untuk kemudian kita pikirkan gitu, bisa nggak sih atau apakah gitu ya Google, YouTube, Facebook misalnya sudah bisa kita pertimbangkan sebagai sebuah platform yang partisipatoris. Nah ini perlu kita pertimbangkan, silahkan teman-teman pikirkan terlebih dahulu karena nanti setelah ini kita akan bahas lebih dalam. Nah, karena kalau kita membahas YouTube misalnya, kita membahas Twitter, Facebook, Instagram, TikTok gitu ya. Sosial media itu, platform-platform media sosial tersebut sebetulnya sangat berfokus dalam mengumpulkan profit melalui targeted advertising. Dan bagaimana kemudian mereka melakukan praktek targeted advertising melalui data yang kita sukarela berikan kepada mereka pada saat kita sign up gitu atau kita mendaftar subscribe gitu ya pada akun mereka atau bahkan pada unggahan-unggahan kita di berbagai platform media sosial tersebut. Nah, konten-konten tersebut kemudian bisa menjadi informasi yang sangat berharga untuk pembuat platform yang kemudian dia kumpulkan menjadi yang namanya big data, dan big data itu yang kemudian dia jual kepada para pengiklan. Nah, jadi ya teman-teman sebenarnya kita ini kalau lagi posting sebetulnya kita sedang memperkaya Mark Zuckerberg gitu ya. Jadi kita kasih uang sama dia. Jadi kalau kita iri kenapa dia bisa kaya? Sebenarnya kita lah yang bikin dia kaya gitu ya. Nah, ada sebuah kerja sirkular ya yang terjadi dalam media sosial di mana kreativitas para user itu menjadi prosumption, terjadi produksi dan konsumsi secara bersamaan gitu ya. Jadi kalau kita lagi scrolling media sosial, kita mengonsumsi informasi, tapi pada saat yang sama kalau kita sedang mengunggah konten, sebetulnya kita sedang memproduksi informasi yang nantinya akan menjadi informasi yang berguna untuk pemilik platform untuk kemudian dia bisa jual kepada pengiklan. Dan dari situ juga sebetulnya ada praktik surveillance ya teman-temannya, melalui berbagai algoritma itu sebetulnya bisa dikumpulkan, bisa menjadi pengawasan begitu ya, data pribadi pun akhirnya bisa ditarik dari unggahan-unggahan kita. Nah, unggahan-unggahan kita itu kemudian tadi dijual kepada pengiklan melalui targeted personalized advertising dan menggunakan predictive algorithm. Dimana kalau kita misalnya nih menggunakan media sosial begitu ya, atau yang paling gampang YouTube. Setelah kita nonton satu video tertentu, maka kemudian akan ada suggested videos gitu ya. Nah, suggested videos itu sebetulnya adalah informasi yang diberikan oleh pemilik platform pada kita melalui data-data yang dia sudah kumpulkan sebelumnya. Video apa saja sih yang sebelumnya kita tonton. Nah, kemudian dari data itu dia bisa memberikan lagi kepada kita informasi video yang serupa gitu ya. Nah, sepertinya kan enak ya, kita dimudahkan ya. Betul. Tapi di sisi yang lain sebetulnya informasi yang kita berikan ketika kita mengunggah video, ketika kita menonton video, berapa lama waktu yang kita habiskan menonton video tertentu, apakah video itu kemudian kita bagikan atau tidak gitu. Nah, informasi-informasi itu sebetulnya secara gratis kita berikan kepada pemilik platform yang akhirnya kalau kata Christian Fuchs, sebetulnya YouTube, Google, Facebook itu sebetulnya bukanlah perusahaan komunikasi. Tapi kita harus bilang mereka itu adalah perusahaan periklanan gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana kapitalisme bekerja di dalam ranah digital,
Sebetulnya pada proses produksi, kapitalis atau para pemilik modal itu membeli labor power atau buruh dengan kemudian membeli means of production atau alat-alat produksi yang diperlukan untuk memproduksi komoditas ya, atau memproduksi barang-barang yang kemudian nanti akan dijual. Dan kemudian kapitalis atau para pemilik modal tersebut akan membuat para pekerjanya sebagai orang-orang upahan gitu ya. Orang-orang upahan, dan orang-orang upahan ini ada banyak bentuknya begitu ya. Ada yang kemudian dikontrak memang menjadi atau bukan dikontrak ya, mungkin menjadi pegawai tetap. Tentu ada aturan-aturan yang mengikat ya kalau kita mempekerjakan secara legal begitu sebagai pegawai tetap, tapi ada juga pegawai kontrak. Nah, kalau pegawai kontrak tentu juga aturannya berbeda dengan pegawai tetap. Nah, kalau kita membaca artikel-artikel yang disajikan oleh Christian Fuchs, dia kemudian memberikan sebuah framework ya, framework di bagaimana kemudian proses produksi itu bekerja atau kapitalisme itu bekerja di dalam media sosial atau di internet. Dia menggunakan rumus ya, mungkin bukan rumus ya, tapi lebih kepada konsep di mana M, kemudian C, kemudian P, C aksen, dan M aksen. M itu sebetulnya adalah money atau modal gitu ya. Dan modalnya itu bisa dari macam-macam ya, bisa dari milik sendiri, modal sendiri, atau untuk modal tentu saja ketika kita ingin bicara tentang startup misalnya, tentu kita bicara tentang capital ventures ya begitu ya. Jadi ada juga para investor gitu yang kemudian memberikan modal kepada para pengusaha ini untuk kemudian memproduksi platform digitalnya. Dari situ kemudian modalnya dipakai untuk apa? Modalnya dipakai untuk dua ya tadi ya. Pertama untuk membeli alat tentu saja untuk memulai produksi, dan yang kedua adalah untuk membeli tanda kutip ya, membeli pekerja gitu ya. Dan dari situ kemudian terjadilah proses P atau produksi. Nah, kalau kita melihat dalam konteks media digital, Fuchs mengatakan bahwa P itu tidak terjadi satu kali, tapi P itu terjadi dua kali. Pertama, P-nya itu adalah ketika para engineer misalnya membuat platformnya itu sendiri, itu adalah P1, tapi kemudian juga terjadi P2 ketika platformnya sudah selesai, kemudian sudah diluncurkan, sudah digunakan oleh para users, dan users itu kemudian tidak hanya mengonsumsi informasi tapi juga memproduksi informasi, maka itu adalah P2. Dan dari P2 itu menjadi C aksen ya, atau menjadi komoditas yang akhirnya bisa dijual oleh pemilik platform. Hasilnya menjadi M aksen atau kemudian menjadi uang lagi yang berputar kembali kepada titik awal, di mana keuntungan itu, money itu tidak untuk dibelanjakan gitu ya. Biasanya kalau untuk orang-orang bisnis gitu ya, keuntungan itu tidak untuk dibelanjakan, tapi biasanya keuntungan itu digunakan untuk investasi kembali gitu, dibelanjakan kembali untuk mengembangkan bisnisnya begitu ya. Sehingga mengapa mereka biasanya semakin lama semakin kaya ya, karena cara kerjanya seperti itu. Nah, kemudian dari framework yang ditawarkan oleh Fuchs itu, kemudian kita menyadari bahwa ternyata kita ini halayak, audience kita ternyata dijual ya, ternyata kita ini adalah komoditas gitu kan ya, yang waktu di tradisional media kita misalnya jumlah oplah surat kabar gitu yang dijual kepada pengiklan, rating Nielsen misalnya itu yang dijual kepada pengiklan gitu. Tapi dalam konteks dunia digital, audience itu karena dia prosumers, maka dia kemudian menjadi sumber eksploitasi. Karena ketika kita mengunggah konten secara gratis begitu ya, sebetulnya kita adalah unpaid atau exploited worker yang seringkali kita nggak sadar, karena kita menganggap itu senang-senang. Kita adalah playboy gitu ya, orang yang sedang bekerja sebetulnya, tapi bekerjanya dengan senang-senang begitu ya, seolah-olah kita tidak sedang bekerja, sehingga kita tidak sadar kita sedang memperkaya pemilik modal. Nah, dalam konteks dunia digital ada beberapa model bisnis gitu yang bisa digunakan untuk mengumpulkan profit. Ada yang pakai metode subscription misalnya ya, seperti Netflix,
kemudian apa namanya Spotify, Canva misalnya begitu. Atau ada juga yang menggunakan model targeted model ads, menggunakan seperti Facebook, Instagram begitu ya. Dan yang ketiga adalah model transaksi di mana kita memberikan service fee gitu ya. Upwork dan freelancers misalnya, mereka biasanya akan meminta kita untuk membayar sekian persen gitu ya dari kontrak yang kita menangkan lewat platform mereka. Nah, kemudian kalau teman-teman memikirkan gitu, kenapa sih kita harus membahas Facebook, Google, kemudian YouTube gitu dalam konteks digital labor? Karena sebetulnya kita harus melihat bagaimana kemudian eksploitasi yang dilakukan oleh para pemilik platform tersebut, para pemilik modal tersebut itu dilakukan secara terang-terangan, namun kita sebagai orang yang dieksploitasinya seringkali tidak sadar gitu ya. Kemudian seringkali user sebagai prosumer tidak juga menyadari apa saja hak dan kewajibannya gitu, sehingga kemudian seringkali users itu tidak menyadari apa saja sih yang sebaiknya dia tidak bagikan gitu ya di akun media sosialnya, dan bagaimana kemudian dia harusnya bisa melindungi dirinya sendiri ketika sedang menggunakan akun media sosialnya misalnya begitu. Kemudian ada isu eksploitasi, ada isu prosumer activity, dan juga kemudian yang paling harus digarisbawahi bagaimana sebetulnya kerja digital itu sangat rentan terhadap surveillance ya teman-teman ya. Surveillance di mana eksploitasi itu kemudian sangat nyata terjadi, namun kita belum sadari gitu ya. Sehingga teman-teman harus ingat nih bahwa sebetulnya para kapitalis itu mimpinya gitu ya, itu adalah mendapatkan profit sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Mungkin modal awal untuk membuat platform media digital itu sangat mahal gitu, tapi ketika sudah mendapatkan users yang banyak gitu ya, bisa digunakan oleh users juga tidak hanya untuk mengkonsumsi tapi juga bahkan memproduksi konten di dalamnya, dan itu bisa dimonetisasi, maka kemudian hal tersebut akan menjadi sumber keuntungan yang terus-menerus untuk pemilik platform. Nah, ketika kita bicara tentang digital labor, teman-teman jangan hanya berpikir bahwa digital labor itu hanya terjadi pada saat kita sedang menggunakan platformnya atau internetnya saja. Tapi sebetulnya terjadi mulai dari fase yang paling sederhana, seperti misalnya penambangan gitu ya. Kerja buruh dimulai dari situ. Dimana untuk kemudian membuat handphone, membuat laptop gitu kan diperlukan bahan-bahan mineral, dan itu perlu ditambang terlebih dahulu. Dan praktik-praktik penambangan ini tidak terjadi di Silicon Valley tentu saja ya teman-temannya, tapi di negara-negara dunia ketiga biasanya, di mana kemudian praktik perburuhannya biasanya tidak berpihak kepada minersnya gitu. Kemudian dalam konteks berikutnya, level berikutnya di mana ada industrial labor, sudah punya mineralnya tapi kemudian kita harus rakit gitu ya. Kita harus rakit, bisa menjadi handphone, bisa menjadi laptop dan sebagainya. Nah, itu pada level kedua, di mana kemudian biasanya kalau mau ada seri terbaru, let's say iPhone seri terbaru, misalnya iPhone 15 nih baru akan keluar di Indonesia misalnya. Maka kemudian pabrik yang mendapatkan order untuk merakit iPhone itu biasanya akan bekerja super keras gitu ya untuk memastikan mereka memenuhi kuota yang diminta oleh Apple. Tapi pada saat mereka sedang memenuhi kuota tersebut, maka biasanya juga rentan terjadi praktik-praktik yang tidak adil terhadap para pekerja di perusahaan-perusahaan perakitan tersebut. Kemudian di level yang berikutnya ada di level informasi biasanya, atau informative and service labor. Di mana di level itu ada customer service ya yang dimonopoli oleh teman-teman yang ada di India biasanya begitu. Mereka jadi customer service untuk berbagai perusahaan di berbagai dunia, di berbagai negara gitu ya. Jadi itu disebutnya sebagai imperialisme baru begitu. Kemudian ada juga aristokrasi baru gitu ya, aristokrat baru, yaitu orang-orang yang bekerja di sektor digital gitu. Dan itu adalah kelas baru yang muncul karena praktik kapitalisme di dalam ranah digital. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana terjadi eksploitasi atau ketidakadilan lah setidaknya yang terjadi di kalangan para pekerja
content creator begitu ya, baik yang profesional maupun kita nih user yang biasanya melakukan aktivitas prosumer. Nah, sejak 2020 sampai 2023 kita mengalami pandemi gitu ya, dan selama pandemi kita merasakan sendiri bagaimana kemudian cara kerja kita semuanya berubah ya, yang tadinya harus tatap muka kemudian bisa bekerja secara remote, walaupun tidak semua pekerjaan bisa seperti itu ya, tapi mostly bisa dilakukan secara jarak jauh, seperti misalnya perkuliahan kita ini. Namun kemudian di sisi yang lain hasilnya masih bisa terasa sampai sekarang dampaknya. Dimana misalnya kalau dulu kita nggak kenal freelancing ya, yang kita sebut sebagai gig economy gitu, itu subur pada saat pandemi. Dan sampai sekarang praktik-praktik gig economy ini masih subur sampai sekarang gitu ya. Nah, gig economy ini menjanjikan keleluasaan gitu ya, kemerdekaan untuk para pekerjanya, untuk menentukan sendiri berapa banyak kerja yang dia melakukan, berapa banyak uang yang mau dia dapatkan misalnya. Tapi Fox mengingatkan bahwa kita harus ingat kembali, praktik-praktik gig economy ini, freelancing ini sesungguhnya sangat rentan terhadap praktik-praktik ketidakadilan. Karena kalau semuanya di-freelance-kan gitu ya, maka kemudian si pemberi kerja ini kan tidak harus membayar BPJS ketenaga kerjaannya. Tidak harus membayar asuransi kesehatannya. Misalnya, Anda diminta membuat konten setiap hari harus upload 5 konten dalam waktu 1 bulan dengan nilai proyek sekian. Tapi kemudian ketika Anda sedang mengerjakan atau dalam masa kontrak, tiba-tiba Anda sakit. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Anda tidak berhasil memenuhi target karena Anda sakit, maka biasanya pemberi kerja tidak akan mau tahu, kita akan di penalti. Begitu ya. Atau misalnya ketika kita sedang membuat konten, pergi jauh untuk mencari bahan gitu ya, sedang ingin memvideokan sesuatu, ternyata kita kecelakaan di jalan. Nah, tentu karena kita menggunakan konsep kerja yang freelance tadi, maka tidak akan kita bisa menuntut kepada pemberi kerja bahwa saya harus dibayarin biaya rumah sakitnya, biaya pengobatannya. Gitu, karena dalam kontrak tidak ada kewajiban mereka untuk memberikan asuransi kesehatan atau perlindungan kesehatan untuk pekerja kontrak atau freelance ini. Nah, gig economy ini teman-teman, sebenarnya mungkin teman-teman mahasiswa juga pasti sudah banyak ya yang terlibat di dalamnya. Tapi teman-teman juga harus melihat bahwa sebetulnya ada praktik-praktik ketidakadilan di dalamnya. Jadi harus hati-hati, harus bijaksana ketika kita sedang terlibat ya dalam berbagai proyek yang sifatnya freelance tadi. Nah, di dalam dunia internet sendiri itu sebetulnya ada tarik-menarik kepentingan ya, yaitu kepentingan pemilik modal untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya dan juga kepentingan kita nih, publik ya, masyarakat sipil untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat ya yang sifatnya merata untuk semua orang di ranah internet. Sehingga ini menjadi challenge yang harus kita hadapi bersama-sama. Nah, karena kita melihat bagaimana ada contending powers ya, atau ada berbagai kekuatan yang saling tarik menarik di situ gitu. Maka saya ingin mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan pertanyaan, apakah kemudian teman-teman bisa memikirkan alternatif solusi mungkin, atau kalaupun bukan solusi, apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita memang tidak bisa melarikan diri dari ekosistem digital, kita tidak bisa melarikan diri dari kapitalisme dalam ranah digital, tapi kemudian kita bisa melindungi diri sendiri maupun hak-hak kita sebagai bagian dari masyarakat sipil yang tidak serta-merta dieksploitasi oleh para pemilik modal. Silahkan teman-teman pikirkan pertanyaan saya tersebut, dan mungkin nanti teman-teman untuk menjawab pertanyaan tersebut bisa juga melihat berbagai materi yang diunggah di laman Live Teori Media dan Jurnalistik untuk memperkaya hasanah wawasan teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.